memasuki fase berat karena mereka menghadapi 2 kali musuh buyutannya di El Clasico dan final Copa del Rey di akhir musim, dan sebelum itu mereka memasuki fase yang sudah lama mereka tidak masuki, perempat final Liga Champions. Setelah 2003 mereka mencari semifinal. Jadi ini fase berat secara psikologis, secara fisik para pemain dituntut prima tampil setiap pertandingan karena bagaimana mereka masih mungkin mengejar Barcelona di puncak klasemen. Sementara untuk posisi 2 mungkin masih aman di tangan, tapi tentu saja mereka ingin meraih gelar, walaupun Mourinho mengatakan belum cukup 1 musim untuk membawa gelar Liga Spanyol. Tapi apapun juga itu mereka pasti mengejar sebuah prestasi di 3 kompetisi, La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey. Ini musim fase paling berat musim ini bagi Real Madrid. Sosok Ronaldo membuat sebuah perubahan. Kenapa? Pemain ini tidak pernah mau kalah, seri pun tidak mau. Jadi agresifnya dia, bagaimana motivasinya itu ikut membawa teman-teman di tim di Real Madrid membawa sebuah perubahan. Inilah Real Madrid yang mengotot, yang diinginkan Ronaldo. Dan ketika Ronaldo menunjukkan ketidaksenangan, misalkan dia ditarik keluar atau tidak meraih kemenangan, ini menunjukkan sebuah ambisi yang mungkin wajar dengan gaji begitu besar, 13 juta euro per musim. Dia ingin mempersembahkan terbaik bagi klubnya, dan saya pikir peran Ronaldo selain kualitas permainannya di lapangan, ada sisi psikologis yang dibawa, ditularkannya dengan sangat baik kepada rekan-rekan di Real Madrid. Dua tipe tim yang menurut saya sedikit membingungkan. Di Liga Champions mereka luar biasa baik menurut saya, tidak pernah berhenti mencetak gol di 5 pertandingan Liga Champions, termasuk playoff melawan Young Boys. Mereka membobol gawang Twente, membobol gawang Inter Milan, Bremen, AC Milan. Mereka bisa selalu mencetak gol di kandang lawan. Sementara di kompetisi domestik sedikit mulai goyah, dengan prediksi saya terjadi perubahan formasi tim yang sedikit membuat tim ini linglung, plus cedera beberapa pemain inti. Iya, kalau bicara Mourinho jelas kita bicara pelatih yang tidak lepas dari kontroversi. Tapi menarik adalah ketika dia menangani Chelsea, 8 pertandingan bersama Chelsea melawan Spurs, ketika itu dia meraih 2 kemenangan, sekali seri dan sekali kalah. Tapi tentu saja bicara Tottenham, bicara Spurs beda dengan yang sekarang. Bersama Redknapp ada sebuah perubahan bahwa permainan mereka juga sangat mengandalkan kekompakan, meskipun begitu cerdik memanfaatkan pertahanan lawan yang dipancing bermain terbuka, sehingga mereka baik sekali melakukan serangan-serangan balik. Kekuatan mereka jelas kecepatan para pemain mereka. Sangat menarik ketika dia mempermalukan dalam tanda kutip Inter Milan, tapi bagaimanapun juga apa yang diperlihatkan oleh Gerrard jelas sudah disikapi oleh pemain-pemain atau lawan-lawan dari Spurs, dan ketidakmenonjolan Gerrard ditambah dengan cedera dia sangat mempengaruhi daya semangat Spurs. Tapi sosok dia masih menurut saya masih sangat penting karena bisa menarik perhatian. 1-2 pemain akan memberikan perhatian, dan itu membuka ruang bagi pemain-pemain lain termasuk Van der Vaart, Modric atau lain-lain. Bisa dikatakan ingin menunjukkan kepada Real Madrid bahwa dia layak sebenarnya bermain bersama Real Madrid meskipun jarang mendapat kesempatan. Tapi kita lihat bagaimana dia hidup kembali menjadi otak permainan Spurs. Bagaimana Spurs juga bermain begitu agresif bersama Van der Vaart, umpan-umpannya, terobosan-terobosannya, tendangan bebasnya. Dan bagi saya, bila dia diduetkan dengan Modric sebagai otak permainan dan Modric diberi sedikit peran lebih agresif, 2 pemain ini sangat berbahaya karena Van der Vaart sangat baik memanfaatkan bola-bola mantul, misalkan Peter Crouch yang akan menjadi ujung tombak. Van der Vaart luar biasa cerdik dalam melihat peluang-peluang tersebut.
Real Madrid belum terkalahkan di kandang di Liga Champions dan belum kebobolan. Tapi menurut saya dengan fase berat yang mereka alami di bulan April, sulit kita mengatakan Madrid akan menang besar. Prediksi saya Madrid akan bisa menang, tapi menang tipis karena Spurs juga bukan lawan yang mau membiarkan diri mereka diserang. Mereka selalu menyerang dan selalu menekan pertahanan lawan. Jadi tidak leluasa Real Madrid bermain. Terlebih kalau misalnya kita lihat ada beberapa pemain cedera dan dengan fase yang menurut saya berat, Madrid hanya mencari kemenangan untuk pesta gol yang agak sulit di pertandingan kali ini.